Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Ya, baik teman-teman. Terima kasih atas responnya. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih atas partisipasi teman-teman dan meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Baik, sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa agar bimbingan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Untuk kelancaran bimbingan kita pagi ini, mungkin teman-teman di sini belum pada kenal ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Teman-teman bisa menyebutkan nama, terus tanggal lahirnya. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmawati. Tanggal lahir saya 11 Oktober 2000. Lanjutkan teman-teman. Siapa ya Kak? Saya dulu boleh? Boleh, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardan Bakti, tanggal lahir saya 15 Desember 2000. Terima kasih Kak. Oke, baik. Bisa dilanjut lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, nama Heru Kurnia Sandi, tanggal lahir 15 Mei 2001. Oke, baik. Bisa dilanjut lagi? Perkenalkan, nama saya Raden Bila Ayu, tanggal lahir 8 Mei 2001. Oke, baik. Terima kasih. Bisa dilanjut? Perkenalkan, nama saya Riana Putri, tanggal lahir 21 Januari 2001. Oke, terima kasih. Selanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Lisa Saraswati, tanggal lahir saya 21 Mei 2002. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut? Perkenalkan, nama saya. Ya, boleh. Silakan siapa dulu? Najwa ya. Oke, baik Kak. Perkenalkan, nama saya Najwa Shinyara, tanggal lahir 26 Oktober 2002. Baik, terima kasih. Selanjutnya terakhir Dinda ya. Perkenalkan, nama saya Dina Rahma Kayuranisa, tanggal lahir 20 Januari 2003. Oke, terima kasih. Sudah kenal semua ya. Iya, Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu bimbingan kelompok yang kita lakukan pada pagi hari ini. Teman-teman di sini apakah sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum pernah. Belum ya? Belum, Oke. Kak. Belum, Kak. Oke, baik. Berarti belum paham juga ya tentang kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, jadi bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Lalu tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk pengembangan pribadi, pembahasan topik-topik atau masalah-masalah umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok sehingga terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang dibahas. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Selanjutnya saya akan menyebutkan asas-asas dari kegiatan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini teman-teman. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Semua yang hadir harus menyimpan dan merahasiakan apa saja data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirasakannya dan dipikirkannya. Ketiga, asas kesukarelaan. Semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan tanpa disuruh-suruh atau malu-malu
atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh pembimbing kelompok. Keempat, asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dan yang dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa Kak. Oke, Kak. Kita lanjutkan langsung ke topik ya. Jadi topik bimbingan kelompok kita hari ini adalah tentang overthinking. Nah, alasan mengapa saya memilih topik tersebut karena lebih ingin mengetahui lebih dalam tentang overthinking, dan overthinking biasanya cenderung sering terjadi pada remaja di masa kini. Pun kita bisa sama-sama belajar mengenal apa itu overthinking, bagaimana cara mengatasinya, dan sebagainya. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Kak. Oke. Bisa, Kak. Ya, saya mau dengar dulu nih dari teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih itu overthinking? Izin menjawab, Kak. Ya, silahkan Radin Bila. Overthinking itu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum terjadi secara berlebihan. Terima kasih. Oke. Teman-teman yang lain? Sama sih Kak, sebenarnya overthinking lebih ke kita yang terlalu over atau berlebihan dalam memikirkan sesuatu yang terkadang itu hanya spekulasi dan belum terjadi juga. Dan ya itu sih. Dan overthinking juga bisa bikin stres, Kak. Oke, baik. Lebih ke penyebabnya ya. Ada lagi? Overthinking juga bisa dari memikirkan hal yang sudah lalu ya, Kak. Ada lagi pendapat dari teman-teman? Overthinking itu merupakan sesuatu kegiatan yang membuang-buang waktu Kak, karena hal itu tersebut kan belum juga terjadi. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat teman-teman semuanya. Ya, benar tentang pendapat teman-teman tadi bahwa overthinking itu sebenarnya membuang-buang waktu saja ya, karena kita memikirkan hal yang tidak penting. Baik, saya jelasin lebih rinci lagi ya terkait pengertian dari overthinking. Jadi, overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan. Ketika kita mengalami overthinking atau biasa disebut sebagai overthinker, tentu akan menghambat penyelesaian masalah. Oleh karena itu, penting banget mengetahui tentang kondisi tersebut agar kita lebih sadar akan kondisi diri sendiri. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa Kak. Nah, Bisa, Kak. Bisa, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, menurut teman-teman nih, tanda-tanda overthinking itu apa aja sih? Sering ngelamun, Kak. Oke, sekarang ada lagi. Sering bergadang dan tidur larut malam Kak. Bisa juga. Ada lagi? Sering merasa khawatir, Kak. Oke, bisa juga. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi, tanda-tanda kita overthinking itu seperti ini. Yang pertama, tidak bisa berhenti khawatir. Pasti nih dari kita pernah merasakan khawatir akan masa depan. Misal kayak khawatir aku mau pergi mau kesini, terus khawatir kalau kecelakaan gimana, kalau terjadi apa-apa gimana. Lalu yang kedua, selalu mengingat kesalahan yang sudah lewat. Kesalahan itu sebenarnya mencerminkan diri kita sendiri. Juga dapat menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi pelajaran untuk orang-orang juga. Namun karena kita sulit mengendalikan perasaan dan pemikiran kita, kesalahan itu menjadi hal yang sering diingat-ingat kembali. Padahal hal yang lalu udah lupain aja, disimpan baik-baik. Lalu yang ketiga, sering mengingat kembali momen memalukan berulang kali. Pasti dari kalian pernah dong ngalamin hal yang memalukan, apalagi di tempat umum yang ramai gitu. Nah, sama dengan tanda-tanda yang nomor 2 tadi, kesalahan yang lalu udah berlalu, tinggal caranya
kita bagaimana mengatur pemikiran kita dan bagaimana cara kita simpan baik-baik tentang hal yang memalukan itu. Lalu yang keempat, terlalu banyak berandai-andai pada kejadian tidak pernah terjadi. Kalau di zaman sekarang istilahnya halu ya, pasti dari kita juga pernah ngehaluin orang ataupun benda ataupun hal-hal yang lainnya kayak cita-cita aku pengen jadi presiden, dokter, pilot, dan sebagainya. Nah, hal itu wajar. Cuma kalau kita nggak usaha, ya gimana kita mau ngedapetinnya? Hal yang kita haluin cuma mentok di pemikiran kita doang, nggak ke tahap selanjutnya yang dimana kita harusnya berusaha ngedapetin hal itu. Dan akhirnya bakal jadi kepikiran, nambahin pikiran doang, sedangkan kita sebelumnya aja nggak bisa mengatur olah pikir kita dengan baik. Lalu yang kelima, mengalami kesulitan tidur. Nah, ini salah satu tanda-tanda overthinking yang sering terjadi di kalangan anak muda sekarang. Tidur terlalu larut, bahkan ada yang bisa tidurnya sampai subuh. Dengan seperti itu, tandanya kita melukai diri kita sendiri. Nah, sebab dengan gitu kan kita bisa sakit, terus muka kita juga jadi kusam, mata menghitam. Nah, seharusnya kita dapat memanajemen waktu dengan baik, dapat dipahami teman-teman. Bisa, Kak. Siap, bisa Kak. Terima kasih. Lalu menurut teman-teman nih, cara mengatasi overthinking itu bagaimana sih? Ada yang tahu nggak? Untuk selalu berpikir positif, Kak. Jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal yang aneh, Kak. Oke, baik. Ada lagi? Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya tentang cara mengatasi overthinking itu bagaimana. Iya benar banget dengan pendapat teman-teman yang disebutkan sangat terjawab ya. Terima kasih. Jadi saya ingin memperjelas kembali tentang cara mengatasi overthinking ini. Jadi cara untuk mengatasi overthinking ini adalah yang pertama, menyadari jika diri kita sebagai overthinker. Mengenali tanda-tanda bahwa kita itu seorang overthinker ataupun berpikir terlalu banyak merupakan hal yang pertama yang perlu dilakukan. Kesadaran untuk mengakhiri overthinking itu merupakan sebuah kunci. Ketika kita sudah menemukan hal itu, kita akan melihat bahwa peristiwa yang diulang dalam pikiran atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikenalkan merupakan suatu hal yang tidak produktif. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, hadapi pikiran negatif. Kendalikan diri agar tidak larut dalam pikiran negatif. Tanamkan dalam diri bahwa hal tersebut terlalu berlebihan untuk dipikirkan, sehingga ada baiknya untuk berhenti memikirkannya. Ketiga, fokus pada pemecahan masalah. Overthinking dapat muncul ketika menghadapi sebuah masalah tertentu dalam hidup. Namun yang harus diingat, kita harus tegar dan segera mencari jalan keluar saat menghadapi sebuah masalah. Ada baiknya kita terfokus pada langkah pasti dalam mengambil keputusan soal solusi masalah. Jangan terus menyesali mengapa terjadi sesuatu, tapi lebih baik fokus dalam memperbaiki keadaan tersebut. Keempat, lakukan refleksi diri. Jika harus memikirkan masalah dalam hidup, luangkan waktu untuk hal tersebut. Kita dapat meluangkan waktu sekitar 20-30 menit untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri. Nah, kita dapat memikirkan kesalahan yang kita lakukan dan fokus pada bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu, kita juga dapat memikirkan tentang strategi untuk melewati masalah tersebut. Apabila waktu tersebut sudah habis, kita harus kembali beraktivitas dan kembali produktif. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Oke, Siap, baik. bisa Kak. Pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan overthinking. Teman-teman ada yang tahu faktor apa saja yang bisa menyebabkan overthinking? Faktor dari keluarga, Kak. Oke, bisa. Ada lagi? Faktor lingkungan. Oke, boleh juga. Ya, baik. Memang benar ya, faktor orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi olah pikir kita. Namun ada baiknya kita introspeksi diri kita sendiri nih. Faktornya itu seperti keinginan serba cepat. Ketika suatu hal yang diinginkan
tidak kita dapatkan, seperti misalnya ketika menghadapi masalah yang membuat kita tidak bisa dengan cepat menyelesaikannya, maka kita pun akan merasa ada yang salah hingga akhirnya menyebabkan overthinking. Lalu yang kedua, ekspektasi yang tidak sama dengan realita. Kadang keinginan kita yang terlalu tinggi, tapi kita ketika kenyataannya tidak begitu, menyebabkan munculnya pikiran-pikiran negatif. Lalu kita terus memikirkannya hingga kadang takut untuk memulainya kembali. Ketiga, stres yang berlarut. Overthinking juga bisa terjadi ketika kita mengalami stres yang berlarut-larut, seperti sering membiarkan stres tanpa mencari solusinya. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke, kayaknya teman-teman sudah mulai capek ya. Ada baiknya kita ice breaking dulu ya, biar fokus kembali teman-teman. Jadi di sini ada games, yaitu saya bilang, kata kuncinya ya. Jadi ketika saya bilang, maka perintahnya itu harus dilakukan. Misalnya nih, saya pegang kepala, sehingga teman-teman harus megang kepala sesuai dengan yang diperintahkan. Tapi kalau tidak ada kata saya bilang, misalnya pegang hidung, tetapi teman-teman tetap melaksanakannya, perintah dari teman-teman belum fokus nih ternyata. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Saya mulai ya. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang telinga. Pegang kepala. Oke, berarti masih fokus ya teman-teman. Mau lagi gamesnya? Oke, sekali lagi ya. Saya bilang pegang mulut. Pegang hidung. Oke, masih fokus ya. Sekali lagi ya teman-teman, biar seru. Oke. Saya bilang pegang pipi. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang kepala. Pegang mulut. Oke, masih fokus ya teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, baik. Karena saya sudah menjelaskan dari pengertian, tanda-tanda cara mengatasi dari overthinking. Nah, kira-kira nih dari pembahasan tadi, teman-teman ada yang mengetahui nggak mengenai dampak kalau kita tuh overthinking itu apa sih? Ada tahu nggak? Bisa berakibat ke kesehatan kita, Kak. Karena tadi kan udah dibilang sama teman-teman, salah satunya itu ciri-cirinya itu kita suka begadang gitu. Jadi dengan kita overthinking terus dan kita begadang terus, maka bisa berpengaruh ke kesehatan kita dan juga tentu pasti juga akan berpengaruh ke mental sih. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih, sangat jelas ya Herdan. Ada lagi teman-teman pendapatnya? Izin menjawab Kak. Oke, silakan Raden Bila. Dampak overthinking juga bisa membuat kecemasan berlebih, terus juga bisa pola jam tidurnya tuh berantakan karena terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Terus bisa berdampak ke kesehatan mental juga. Oke, berdampak pada kesehatan mentalnya ya, lebih ke fisik dan kesehatan jiwanya ya. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Izin jawab Kak. Overthinking itu terlalu membuang-buang waktu sehingga kita menunda beberapa pekerjaan Kak. Jadi dengan overthinking itu habis waktu kita dan banyak kerja kita atau kegiatan kita itu yang kita rencanakan jadi terbengkalai gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Ferry. Ada lagi teman-teman? Oke, teman-teman kayaknya belum paham ya. Terima kasih pendapatnya. Jadi saya akan meluruskan apakah dampak dari overthinking tersebut. Jadi dampaknya itu bisa stres ataupun kita bisa berpikir negatif, sering menyalahkan diri sendiri. Betul juga tadi kayak berpengaruh kepada fisik, terus kesehatan mental kita juga. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Ya, bisa. Bisa. Oke, baik.
Saya mau tahu dong kesan dan pesan teman-teman dalam mengikuti bimbingan kelompok hari ini. Boleh teman-teman silahkan berpendapat. Izin berpendapat, Kak. Ya, silahkan Raden Dila. Kesan dan pesannya seru, terus juga bisa nambah ilmu baru, terus juga bisa kenal sama teman-teman baru juga. Terus tadi gamesnya juga seru, bisa melatih konsentrasi. Pesannya semoga kegiatan bimbingan kelompok ini ada lanjutannya. Oke, baik. Terima kasih Raden Dila. Ada lagi kesan dan pesannya? Mungkin sama sih Kak, jadi udah cukup sih. Oke, menambah wawasan ya. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan yang telah disampaikan teman-teman. Semoga next kita bisa melakukan kegiatan bimbingan lagi ya. Kira-kira nih bisanya kapan melakukan kegiatan bimbingan lagi? Bebas sih Kak. Siap ditunggu jawabannya. Boleh kapan-kapan aja sih Kak. Terlihat masih semangat ya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Baik, nanti kita bisa diskusikan tanggal dan waktunya ya teman-teman. Oke, baik, mungkin dicukupkan untuk bimbingan kita pada hari ini. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, alhamdulillah kegiatan bimbingan kelompok sudah kita lakukan ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.